Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kali ini kita akan belajar mengenai mode edit pada sebuah Blender. Perhatikan dulu, kita pahami konsepnya apa itu mode edit. Secara umum, kalau kita membuat sebuah dua cube, maka di sebelah selection atau kalian bisa selection collection ada terdapat dua cube. Tapi kalau kalian mengklik salah satu cube-nya dan masuk ke edit mode di sini sudut kiri atas, kalian masuk ke edit mode dan kalian buat cube baru, shift A, cube, saya pindahkan, maka di sini tidak ada cube kedua. Kenapa bisa? Umpama kayak gini, kalau kita masuk ke edit mode, kita itu akan membuat atau membeli sebuah tanah 1 dan tanah 2. Kalau masuk ke edit mode, dia akan berfungsi sebagai membangun sebuah rumah di tanah tersebut. Makanya tetap dihitung satu tanah, tapi tanahnya sudah ada dua objek. Nah, itu konsep asarnya, perbedaan antara objek dan edit mode. Kita kembali lagi. Nah, di edit mode terdapat 3 hal yang kalian harus ketahui. Pertama, titik di sini atau kita sebut saja sebuah vertex. Yang ini, vertex. Vertex itu apa? Vertex merupakan sebuah titik yang ada pada setiap objek. Kalau ingin merubah tampilan vertex mau dilihat sekaligus supaya kita tak balik-balik, kalian bisa tekan tombol Z dan dan pilih shading wireframe. Nah, dalam wireframe ini kita bisa pilih salah satu titik atau vertex yang ada. Titik di sini namanya vertex. Berikutnya ada namanya edge. Edge itu apa? Edge itu garis. Garis yang menghubungkan antara dua titik atau dua vertex. Seperti kayak gini, titik ini dengan titik ini, maka kalian lihat di sini warna orange, maka bagian sini adalah aktif. Berikutnya adalah face. Face merupakan sisi yang gabungan minimal itu terdiri dari 3. Kenapa dari 3? Kalau kita kembali ke mode solid, face itu merupakan bagian yang sini, bagian yang ada sisinya. Nah, kalau kita masuk ke mode edit select, ini kalau ke object mode, kalau kita mau hapuskan, itu akan terhapus semua. Sedangkan kalau masuk ke edit mode, kalau kita ingin hapus, terdapat banyak pilihan. Kalau kita pilih saja vertex, maka titiknya saja yang hilang, titik ini yang hilang. Kalau kalian pilih hapus, kalau kalian pilih hapus edge, maka garis yang di sininya yang hilang. Garisnya saja yang hilang. Kalau kalian hapus face-nya, maka sisinya yang hilang, tapi titik-titiknya atau vertex-nya masih ada. Nah, saya bilang tadi, kok kenapa bisa 3 saja yang bisa jadi face? Oke, saya hapus dulu bagian sini. Nah, bagian sini kan kita tidak bisa hapus, tidak bisa ada face-nya. Kalau kita ingin membuat face, kalian minimal ada 3 objek yang kalian bisa ambil dan tekan F. Maka di sini ada face-nya. Kalian ini klik kanan baru bisa dihapus face-nya gitu. Ini face-nya. Itu konsep dasarnya terhadap face, edge, dan vertex. Nah, berikutnya back dulu kotaknya. Berikutnya di mode edit itu, di edit mode sama seperti object mode, ada beberapa sudah ada, tapi ada penambahannya. Penambahannya itu dari box sini sampai sini. Kita mulai dari sini. Extrude. Kalau kalian tahan klik kiri, banyak sekali extrude yang ada di sini. Extrude bisa juga dilakukan dengan cara kalian pilih salah satu objek yang kalian ingin, face-nya mungkin, atau bisa juga edge-nya, kalian tekan tombol E, maka dia akan menghasilkan tambahan yang baru. Kalau kalian klik
face, maka dia akan menambah face baru di sisi yang kalian pilih. Tapi kalau kalian pilih edge, maka yang akan muncul itu semua garis lurus. Kalian pilih edge. Kalau kalian pilih vertex, maka kalau kalian tekan E, dia akan membuat garis saja, garis satu arah seperti ini. Itu shortcutnya. Dan kalau kalian memahami fiturnya, di sini ada beberapa edge region seperti ini, menambahkan objeknya. Itu region. Berikutnya ada itu extrude method, yang dimana kalau kalian tambahkan atau turunkan tidak ada perubahan sama sekali. Yang dimana seperti dia itu konsepnya seperti mengecilkan dengan posisi yang sudah ditentukan. Kalau kita klik bagian sini, sisinya, kalian lihat dia akan memotong. Dia tidak menimbulkan sesuatu. Berikutnya di extrude node itu, kalau kita perhatikan bagian sininya sama seperti biasa, tapi bedakan dengan ini. Metode kita klik dua face, maka hasilnya itu seperti berikut. Dia akan naik ke dua sisi. Kalau ini posisinya seperti gini. Arahnya atau kepalanya tetap, tapi menambahkan sidik lain. Kalau misalnya ini, yang dimana posisinya itu dia akan konstan. Konstan dalam artian apa? Titik ini dia tidak bakalan berubah, tidak bakalan berubah ukurannya, melainkan posisinya saja yang berubah. Nah, berikutnya ada namanya extrude individu. Extrude individu itu dia akan menaikkan sesuai dengan arahnya saja di mana. Mau tambahkan di sini, maka tambahnya kayak gini. Individu sesuai dengan arahnya saja. Kayak gitu. Ada juga ini yang dimana akan berotasi, ya banyak macamnya. Selain dari itu ada juga namanya ini insert. Apa itu insert? Insert itu dia akan mengecilkan sebuah objek, atau kalian juga bisa menekan tombol E lalu S, gabungan itu sama kan. Fungsinya apa? Fungsinya ini kalau kalian menaikkan kan tinggi, kita ingin membuat pendek atau membuatnya lebih kecil, kalian bisa gunakan tools dulu ini, kalian kecilkan lalu tekan E, maka yang naik itu adalah ukuran yang kecilnya. Itu fungsinya. Kalian bisa menggunakan ini atau langsung menekan tombol E dan S, E dan S gitu. Nah, berikutnya breather. Breather itu apa? Kalau kita lihat tidak ada perubahan sama sekali. Malahan breather itu merupakan sebuah meratahkan sebuah yang ada di pinggiran sisinya. Contohnya kita pilih saja tunggal yang ini, kita tekan Ctrl B, bevel, dan kita lihat dia akan melengkung seperti ini. Dan kalau kalian tambahkan scroll, kalian scroll ke atas, maka dia akan lebih melengkung. Semakin banyak melengkungnya, semakin banyak kalian scroll ke atas, semakin banyak garisnya, semakin mulus juga bentuk lengkungannya. Itu fungsi bevel. Dan kalian bisa gunakan di sini. Nah, berikutnya ada namanya loop cut. Loop cut itu apa? Dia akan membuat garis potong seperti gini atau gini, yang dimana garis ini dapat digerakkan nanti. Digerakkan yang mana? Seperti ini. Saya pilih garis ini, maka garis ini yang bergerak. Dia akan menimbulkan titik baru. Fungsinya apa? Kadang-kalanya kita ingin membuat garis baru di dalam objek yang sudah kita buat. Itu fungsinya. Sedangkan kalau knife itu dia itu buat garis secara manual atau sesuai keinginan kita. Kalau kita klik seperti ini, enter, maka titik-titik ini bisa kita gerakkan. Kita pilih titik ini, kita gerakkan, dan tidak akan mengikut yang lain. Itu fungsinya. Fungsi polygon dan lainnya mungkin kita bahas next saja. Nah, kalau kita sudah bahas sininya, perhatikan juga bagian sininya. Banyak perubahan di antara object mode dan juga edit mode. Kalau di edit mode ada cuma view, select,
add dan objek, sedangkan kalau Magic Mob ada beberapa tambahan seperti penambahan edge, face, dan lainnya. Pak, kalau misalnya saya sum-sum mau fokus ke yang kita klik, contohnya kita mau klik sebelah sini, kalian bisa klik sini, baru view, kalian klik ini frame select, yang dimana kita akan fokus ke titik yang kita pilih. Itu fungsinya. Oke. Nah, coba kita membuat sebuah objek dari sebuah tools editing yang ada sini. Pertama, kita bisa buat cube. Kalian naikkan dulu supaya lebih bagus. Nah, bagian belakangnya kita mode frame dulu. Kalian klik bagian belakangnya, kalian bisa kecilkan dulu terlebih dahulu. Kecilkan terlebih dahulu. Bawa ke atas. Nah, bagian atas depannya lagi ini, kalian pilih dulu menu objek. Sini face, kalian pilih face-nya. Kalian tekan E, melarikan ke depan sedikit saja. Lalu kalian tekan yang ini, insert face, atau kalian juga bisa tekan E lalu S. Kecilkan seperti berikut, dan kalian E ke dalam. Nah, jadilah sebuah televisi yang sederhana. Sisa, kita ingin membuat sebuah tambahannya apa? Berupa kaki-kakinya, karena kita lihat di sini kan terlalu rendah di antara yang lainnya. Kita bisa penambahan bagian sini. Kalian pilih garisnya dulu bagian sini. Kalian tarik tekan E, arahkan ke sini, ke atas. Lalu kalian kecilkan S. Nah, setelah itu kalian tarik bagian atas E. Nah, maka seperti seolah-olah dia tergabung di atas itu. Kalian pilih dua titik, bilang, wih, udah pas dengan ukurannya. Kalian bisa tekan ini edge, kalian pilih garis di atas dan juga garis di bawah, tekan S supaya mengatur volume tingginya atau lebarnya sesuai. Setelah sudah, kita kembali ke sudut pandang ketiga. Kalian klik dulu bagian sini, dua ini, dua, kalian klik, kalian naikkan ke atas. Nah, setelah itu kalian sisa buat bevel melengkung dan tambahkan beberapa garisnya. Nah, maka sudah jadi sebuah monitor sederhana yang ada sanggahan kakinya. Mungkin itu saja konsep pada editing mode. Ada beberapa fungsi-fungsi yang ada di sini, tapi mungkin itu akan dibahas berikutnya karena beberapa fungsi ini akan saling terikat dengan fungsi modifikasi. Oke. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.